Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atiatul Maula dari Tadris Bahasa Indonesia semester 5B. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai strategi pembelajaran. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan menyampaikan pengertian dari strategi pembelajaran terlebih dahulu. Pengertian strategi sendiri merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi dapat diartikan pula sebagai upaya untuk mensiasati agar tujuan suatu kegiatan dapat tercapai. Strategi pembelajaran menurut Dick dan Carey merupakan seluruh prosedur atau cara pengaturan materi pembelajaran atau tahapan kegiatan belajar yang digunakan oleh guru dalam rangka membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran adalah suatu rancangan mengenai pembelajaran dari pengajar atau guru untuk diterapkan dalam proses pembelajaran agar peserta didik memahami materi pembelajaran dan juga tercapainya tujuan-tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu kriteria memilih strategi pembelajaran. Menurut Jamarah, mengemukakan bahwa seorang guru dalam memilih strategi pembelajaran yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria. Di antaranya yaitu yang pertama, adanya kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan tujuan, baik di ranah kognitif, afektif, maupun psikomotor. Yang kedua yaitu adanya kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan jenis pengetahuan seperti verba, visual, konsep, prinsip, proses, dan sikap. Yang ketiga yaitu adanya kesesuaian antara strategi pembelajaran dengan sasaran. Sasaran yang dimaksud berkenaan dengan peserta didik mulai dari karakternya, jumlah, latar belakang, pendidikan, sosial, ekonomi, minat, motivasi, dan gaya belajar. Yang keempat yaitu kemampuan strategi pembelajaran untuk memaksimalkan kegiatan belajar peserta didik. Yang kelima yaitu kesesuaian strategi pembelajaran dengan pokok bahasan dalam mata pelajaran tertentu. Dan yang keenam yaitu biaya yang dibutuhkan untuk menerapkan strategi pembelajaran yang digunakan. Dan yang terakhir, beberapa lama waktu yang digunakan untuk melaksanakan strategi pembelajaran yang dipilih dan berapa lama waktu yang tersedia untuk menyajikan bahan pelajaran. Selanjutnya yaitu komponen dalam strategi pembelajaran. Dalam memilih strategi pembelajaran yang aktif, dijelaskan oleh Yamin harus memperhatikan beberapa hal, yaitu pengelolaan tempat belajar atau ruang kelas, pengelolaan peserta didik, pengelolaan kegiatan pembelajaran, materi pembelajaran, sumber belajar, pengelolaan strategi dan bentuk evaluasi pembelajaran. Dengan menyesuaikan strategi yang akan dipilih dengan mempertimbangkan komponen-komponen tersebut, diharapkan dapat tercapainya tujuan pembelajaran. Adapun tujuan strategi pembelajaran adalah yang pertama, mendeskripsikan pemilihan sistem penyampaian pembelajaran. Yang kedua, menyusun dan merangkai isi pembelajaran berdasarkan level atau tingkatan. Yang ketiga, merencanakan komponen pembelajaran dalam strategi pembelajaran termasuk aktivitas sebelum proses belajar mengajar, isi presentasi, partisipasi pembelajaran, penilaian, aktivitas yang mengikuti serangkaian tujuan pembelajaran tertentu. Yang keempat, memilih kelompok siswa dan media yang sesuai untuk komponen strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, menggabungkan media yang dipilih dan menyeleksi sistem penyampaian. Beberapa strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran inquiry. Yang kedua, strategi pembelajaran jigsaw. Yang ketiga, strategi pembelajaran karya wisata. Yang keempat, strategi pendekatan bercerita berpasangan. Dan yang terakhir yaitu strategi pendekatan bermain peran atau role play. Kita akan menjelaskan pengertian perihal jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu ada strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah suatu pembelajaran yang membutuhkan siswa menemukan sesuatu dan mengetahui bagaimana cara memecahkan masalah dalam suatu penelitian ilmiah. Sedangkan menurut Yamin, inquiry merupakan strategi pembelajaran yang bertujuan membangun pengetahuan atau konsep yang bermula dari melakukan observasi, bertanya, investigasi, analisis, kemudian membangun teori atau konsep. Sedangkan menurut Cleverly ini ada langkah-langkah strategi pembelajaran inquiry. Di antaranya yaitu yang pertama,
exploration tutorial, yaitu merupakan kegiatan siswa dalam melakukan eksplorasi untuk menemukan sesuatu yang baru berdasarkan pemahaman awal yang dimiliki mereka. Yang kedua yaitu self-directed. Self-directed learning merupakan kegiatan siswa belajar secara mandiri berdasarkan dari perkembangan pemahaman setelah tahapan eksplorasi diperoleh sehingga menemukan konsep baru yang harus dipelajari dan dipahami secara mandiri. Yang ketiga yaitu review tutorial, merupakan kegiatan siswa mempresentasikan hasil temuan yang diperolehnya dari proses self-directed learning. Yang keempat yaitu consolidation. Consolidation tutorial merupakan kegiatan siswa bersama-sama dengan anggota kelompoknya melakukan konsolidasi terhadap yang mereka temukan. Konsolidasi dilakukan dengan diskusi kelompok maupun presentasi. Yang kelima yaitu plenary tutorial, merupakan kegiatan siswa merefleksikan pembelajaran individu dan kelompok dengan fasilitator. Dalam hal ini, penguatan diberikan oleh fasilitator pendamping, yaitu guru, atau yang memberikan pembimbingan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Kedua yaitu strategi jigsaw. Strategi jigsaw dikemukakan oleh Ahrens sebagai suatu tipe pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan materi tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Sedangkan menurut Jamara, strategi jigsaw merupakan teknik pembelajaran dengan melibatkan siswa bekerja dengan sesama siswa dalam suasana gotong royong dan seluruh siswa akan mampu memahami materi karena ia mengajarkan kepada siswa lain sebagai tim ahli. Menurut Yamin, beliau menjelaskan langkah-langkah strategi pembelajaran jigsaw sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok dengan setiap kelompoknya terdiri dari 4-6 peserta didik dengan kemampuan yang berbeda. Kelompok ini disebut dengan kelompok asal. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi peserta didik. Jumlah materi peserta didik yang akan dipelajari sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang kedua yaitu sebagian anggota kelompok asal berdiskusi dalam kelompok ahli dan ada yang tetap berdiskusi dalam kelompok asal. Yang ketiga yaitu setelah peserta didik berdiskusi dalam kelompok ahli maupun kelompok asal, selanjutnya dilakukan presentasi masing-masing kelompok. Yang keempat yaitu guru memberikan kuis untuk peserta didik secara individual. Dan yang kelima yaitu guru memberikan penghargaan pada kelompok melalui skor penghargaan berdasarkan pemerolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran karya wisata. Strategi pembelajaran karya wisata menurut Yamin merupakan strategi yang mengharuskan peserta didik melakukan kunjungan ke suatu daerah atau objek wisata dalam rangka memperluas pengetahuan dan memahami materi pembelajaran. Beberapa tahapan dalam melaksanakan strategi pembelajaran karya wisata ini diantaranya sebagai berikut. Yang pertama yaitu guru menyusun perencanaan lokasi sesuai dengan materi pembelajaran dan mempertimbangkan waktu, keamanan, dan biaya. Yang kedua yaitu guru menugaskan peserta didik menemukan dan mencatat sesuatu yang menurut mereka menarik dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi. Yang ketiga yaitu peserta didik mendiskusikan hasil temuan di sekolah dalam bentuk presentasi. Strategi yang keempat yaitu strategi bercerita berpasangan. Strategi bercerita berpasangan menurut Lee merupakan strategi yang merangsang siswa untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan berimajinasi dari bahan yang diceritakan oleh pasangan. Jadi ada siswa yang membaca dan ada siswa yang mendengarkan. Beberapa buah pemikiran mereka akan dihargai sehingga mereka merasa makin terdorong untuk belajar berkomunikasi dalam suasana gotong royong. Strategi yang terakhir yaitu bermain peran. Strategi bermain peran atau role play menurut Yamin merupakan strategi yang menuntut siswa untuk melakukan atau meniru perilaku seseorang dalam posisi dan situasi tertentu sehingga memiliki kepercayaan diri dalam berkomunikasi secara langsung dan ekspresif serta menciptakan rasa kebersamaan di dalam kelas.
Menurut Yuno, langkah-langkah strategi bermain peran ini yang pertama yaitu pemanasan atau warming up, dengan cara guru memperkenalkan siswa pada permasalahan yang mereka sadari sebagai suatu hal yang bagi semua orang perlu mempelajari dan menguasainya. Kemudian menggambarkan permasalahan dengan jelas disertai contoh dan siswa mencoba membaca di depan kelas. Yang kedua yaitu memilih peran atau partisipan, dengan cara guru dan siswa membahas karakter dari setiap pemain dan menentukan siapa yang memainkannya. Yang ketiga yaitu guru menunjuk beberapa siswa sebagai pengamat yang juga bertugas bermain peran. Yang keempat yaitu menata panggung, dengan cara guru mendiskusikan dengan siswa di mana dan bagaimana peran itu akan dimainkan, apa saja kebutuhan yang diperlukan. Penataan panggung dapat sederhana atau kompleks yang mampu menggambarkan urutan permainan peran. Yang kelima yaitu memainkan peran atau manggung, dengan permainan peran dilaksanakan secara spontan. Yang keenam yaitu diskusi dan evaluasi, dengan cara guru bersama siswa mendiskusikan permainan tadi dan melakukan evaluasi terhadap peran-peran yang dilakukan. Yang ketujuh yaitu memainkan peran ulang atau manggung ulang, dengan siswa diharapkan mampu memainkan perannya lebih sesuai dengan skenario. Yang kedelapan yaitu diskusi dan evaluasi kedua diarahkan pada realitas tokoh yang diperankan sesuai tidak dengan peran yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu siswa diajak berbagi pengalaman dengan tema permainan peran yang telah dilakukan dan dilanjutkan membuat kesimpulan. Cukup sekian pemaparan materi perihal strategi pembelajaran dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.